Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi pada saya Stephen dan Warta. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem operasi. Jadi ada pembahasan yang pertama itu adalah apa sih sistem operasi? Sistem operasi atau OS adalah sebuah sistem perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem operasi ini berfungsi sebagai perantara antara pengguna user dan perangkat keras seperti keyboard, CPU, monitor, dan lain-lain, serta memungkinkan berbagai aplikasi untuk berjalan tetap di atasnya. Yang kedua, mengapa sih PC membutuhkan sistem operasi? Jawabannya, sebuah PC membutuhkan sistem operasi atau OS karena bertindak sebagai perantara antara user dan perangkat keras sehingga memungkinkan sebuah komponen komputer bekerjasama dan menjalankan aplikasi. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat berfungsi karena tidak ada brain-nya atau otaknya yang mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, sehingga user tidak dapat berinteraksi dengan secara efektif. Yang ketiga, fungsi utama sistem operasi yang pertama menjadi perantara. Sistem operasi menjadi jembatan antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware, menyederhanakan interaksi sehingga Anda tidak perlu memahami detail teknis setiap komponen. Yang kedua, mengelola perangkat keras. Sistem operasi mengatur penggunaan sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan, memastikan semuanya bekerja sama dengan efisien dan aman. Yang ketiga, menjalankan aplikasi. Sistem operasi menyediakan lingkungan bagi perangkat lunak untuk berjalan. Ia mengelola proses dan multitasking, memungkinkan kita menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa saling mengganggu antara lain. Yang keempat, mengelola sistem file. Sistem operasi mengelola data kita dan file di media penyimpanan, mengatur dan menyediakan keamanan melalui izin akses. Yang kelima, ada menyediakan antarmuka user. Sistem operasi menyediakan antarmuka seperti GUI atau antarmuka baris perintah yang memudahkan usernya untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketujuh, ada melindungi sistem. Sistem operasi melindungi data kita dari sumber daya komputer dari ancaman seperti akses yang tidak sah. Lalu ada pertanyaan ini, sistem operasi apakah yang paling populer menurutku ya? Kalau menurut aku Windows. Kenapa? Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh pihak Microsoft dan merupakan salah satu sistem operasi paling populer di dunia untuk komputer atau laptop. Hampir semua orang yang pernah memakai PC atau laptop pasti tidak asing dengan yang namanya Windows karena tampilannya yang user friendly, banyak aplikasi yang kompatibel dan digunakan di rumah, sekolah, kantor hingga perusahaan yang sangat besar, serta aplikasi yang tak kenalnya dari Word, Microsoft Teams, PowerPoint, dan lain-lain. Lalu ada fungsi utama Windows dan komponennya. Fungsi utama yang pertama itu adalah mengelola perangkat keras. Windows mengatur cara kerja CPU, RAM, hard disk, keyboard, mouse, dan lain-lain supaya aplikasi atau task bisa berjalan sama dengan baik. Yang kedua, menjalankan dan mengatur program. Setiap aplikasi seperti Microsoft Word, Form, Excel, game, atau software kantor membutuhkan sistem operasi untuk berjalan. Windows menyediakan platform tersebut. Yang ketiga, menyediakan antarmuka user. Windows menggunakan tampilan grafis berbasis icon, menu, jendela, dan dashboard, sehingga user mudah operasikannya tanpa perlu mengetikkan perintah baris atau command line. Yang keempat, mengatur file dan data. Windows memiliki file tempat penyimpanan untuk membuat, menyalin, menghapus, memindahkan, dan untuk mengatur file serta foldernya untuk tata letaknya.
mau di mana saja. Lalu ada versi Windows yang populer nih di kalangan kita. Yang pertama adalah Windows XP yang sangat legendaris dan sangat stabil Windows-nya. Yang kedua Windows 7 UI yang sangat nyaman, ringan, dan banyak perusahaan masih pakai. Yang ketiga Windows 8 atau 8.1 Windows dengan tampilan Metro UI yang kontroversial. Lalu yang keempat Windows 10 Windows yang paling stabil, support luas. Terus ada Windows 11 yang versi terbaru yang baru diluncurkan oleh Windows. Lalu ada komponen penting dalam Windows juga, seperti submenu, taskbar, tempat penyimpanan file, control panel dan setting, registry, dan task manager. Apa sih keunggulan dan kekurangan Windows? Jadi keunggulan dari Windows itu, yang pertama user sangat friendly sehingga kita mudah pelajari. Yang kedua, kompatibel dengan ribuan software, termasuk software desain, akuntansi, atau Excel, Office, dan game. Yang ketiga, mendukung banyak perangkat keras. Yang keempat, banyak digunakan di kalangan dunia kerja, sehingga skill Windows kita bisa diasah untuk dari bahan coba dasar. Apa sih kekurangan Windows? Nah, yang pertama itu adalah rentan virus jika kita tidak jaga. Yang kedua, membutuhkan spesifikasi hardware tertentu. Yang ketiga, beberapa versi Windows cukup berat. Yang keempat, perlu update berkala yang kadang mengganggu. Lalu kita juga ada ini contoh-contoh penggunaan Windows dalam kehidupan nyata. Yang pertama, bekerja dengan Microsoft Office seperti Excel, PowerPoint, dan Microsoft Word. Yang kedua, meeting online seperti Zoom, Teams, dan Google Meet. Yang ketiga, bermain game. Yang keempat, buat desain grafis menggunakan Photoshop atau Corel. Yang keempat, programming seperti VS Code, Android Studio, dan lain-lain. Yang terakhir, pengolahan data seperti Excel dan SQL Tools. Nah, ini ada jenis sistem operasi berdasarkan jumlah user dan program. Nah, yang pertama itu adalah single user, single tasking. Satu pengguna, satu program dalam satu waktu. Jenis sistem operasi ini hanya dapat digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu dan hanya bisa menjalankan satu program saja secara bersamaan. Contohnya, dulu dipakai di sistem operasi komputer generasi pertama seperti MS-DOS, sistem operasi lama pada komputer generasi tahun 1980-an. Yang kedua, single user multitasking. Satu pengguna banyak program dalam satu waktu, digunakan oleh satu pengguna saja, tetapi dapat menjalankan banyak program sekaligus. Inilah tipe yang paling umum dipakai pada komputer pribadi sekarang. Contohnya ada Windows 7, 10, dan 11, macOS, Linux, desktop. Yang ketiga, multi-user single tasking. Banyak pengguna, tapi setiap pengguna hanya bisa menjalankan satu program di waktu tertentu. Jenis ini jarang digunakan dalam praktik modern. Banyak user bisa mengakses sistem atau biasanya melalui terminal, tetapi setiap user hanya dapat menjalankan satu program selama sesi tersebut. Contohnya, sistem operasi komputer mini lama pada era 1970 sampai 1980. Beberapa sistem embedded lama. Yang keempat, multi-user multitasking. Banyak pengguna masing-masing bisa menjalankan banyak program sekaligus. Jenis sistem operasi ini mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Misalnya, melalui jaringan atau terminal, setiap pengguna bisa membuka banyak program pada waktu yang bersamaan tanpa mengganggu user lain. Biasanya dipakai di server atau sistem besar, contohnya Unix, Linux server, Ubuntu, Windows Server, dan Frame OS. Lalu ada pembahasan ini juga, proses booting komputer pada contoh kasus yang diberikan tadi. Jadi pada fase booting, ketika komputer dinyalakan, CPU pertama kali menjalankan instruksi dasar yang tersimpan pada BIOS atau UEFI di ROM. Instruksi ini memicu proses POS atau Power on Shelf Test untuk memastikan komponen seperti RAM, keyboard, dan modul input atau output berfungsi. Setelah itu, BIOS mencari boot
device dan menemukan bootloader. Pada storage, bootloader kemudian membuat kernel sistem operasi atau Windows atau Linux dari storage ke dalam RAM melalui sistem bus. Saat kernel sudah berada di RAM, CPU mulai mengeksekusikannya, sehingga sistem operasi mengambil alih seluruh kendali perangkat. Lalu dianalisa di drivernya, mengatur memori, serta menyiapkan lingkungan kerja agar komputer siap digunakan. Lalu ada multitasking, menjalankan aplikasi secara bersamaan. Setelah sistem operasi aktif, pengguna dapat menjalankan dua aplikasi seperti browser dan text editor. Sistem operasi memungkinkan keduanya berjalan seolah-olah bersamaan meskipun hanya ada satu CPU. Melalui mekanisme multitasking, sistem operasi membagi waktu kerja CPU dalam potongan kecil atau time slice dan melakukan context switching, yaitu menyimpan dan memulihkan status masing-masing aplikasi secara cepat. RAM menyimpan data, instruksi, serta konteks proses dari kedua aplikasi. Sementara modul input atau output menangani input seperti ketikan pada keyboard atau klik mouse. Lalu sistem operasi mengarahkan input itu ke aplikasi yang tepat. Interaksi cepat antara CPU, RAM, modul input atau output dari sistem bus inilah yang membuat perpindahan antara browser dan text editor terasa lancar dan responsif. Jadi itu saja dari pembahasan saya. Terima kasih.